Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuriatul Laila dari kelas D semester 5 jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampu Bapak Ervin Effendi MPD, yaitu materi tentang penilaian autentik, jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif atau LOTS, MOTS, dan HOTS. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama tadi, yaitu materi tentang penilaian autentik. Nah, maksud dari penilaian autentik yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan, proses, keluaran, dan pembelajaran. Penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan saintifik dalam pembelajaran sesuai dengan tuntunan kurikulum 2013 sehingga cocok diterapkan di MI atau sekolah dasar. Penilaian autentik mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar melalui mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring untuk meningkatkan kompetensi siswa sesuai dengan tuntunan kompetensi yang ada di standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Penilaian autentik bertujuan melacak kemajuan siswa, mengecek ketercapaian kompetensi, dan umpan balik. Prinsip penilaian autentik yaitu untuk penelusuran, pengecekan, pencarian, dan yang terakhir yaitu penyimpulan. Nah, penilaian autentik dijadikan sebagai model penilaian utama dalam kurikulum 2013 di tingkat SD atau MI. Penilaian autentik dijadikan sebagai alasan dalam penilaian utama pada kurikulum 2013 karena yang pertama yaitu penilaian autentik dilakukan secara komprehensif meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang kedua, memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah. Kemudian alasan yang ketiga yaitu mendasarkan diri pada prinsip-prinsip objektif, terpadu, transparan, akuntabel, dan edukatif. Nah, penilaian autentik dapat dijadikan sebagai bukti nyata atas apa yang telah dikuasai siswa. Penilaian autentik bertolak dari pengalaman pribadi langsung nyata pada siswa. Penilaian autentik kurikulum 2013 memiliki keunggulan baik secara teoritis maupun praksis. Keunggulan teoritisnya yaitu memerhatikan keseimbangan antara penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Penilaian autentik mencakup aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Keunggulan praksisnya yaitu yang pertama mencerminkan kondisi nyata pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua menggunakan jenis alat penilaian seperti rubrik, penskron, portofoli, penilaian diri, interview, proyek, dan proyek. Kemudian penilaian autentik selalu memberi kesempatan kepada siswa menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya. Secara faktual, penilaian autentik menekankan pada keterpaduan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen penilaian sikap meliputi sikap spiritual, di dalamnya mencakup yang pertama ketaatan beribadah, yang kedua berperilaku syukur, yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah, yang keempat toleransi beribadah, sedangkan sikap sosial terdiri atas jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Teknis penilaian sikap dilakukan melalui lembar observasi guru, penilaian diri peserta didik, dan penilaian antar teman. Komponen penilaian pengetahuan terdiri atas tes tertulis, tes lisan, penugasan yang dituangkan dalam penilaian harian, penilaian tengah, dan akhir semester.
Komponen penilaian keterampilan dilaksanakan dengan menggunakan penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian produk, dan penilaian portofoli. Nah, materi selanjutnya yaitu materi tentang jenis-jenis penilaian autentik pada tingkat kognitif, yaitu LOTS, MODS, dan HOTS. Nah, penilaian berbasis higher order thinking skill adalah cara berpikir pada tingkat yang lebih tinggi daripada menghafal atau menceritakan kembali sesuatu yang diceritakan oleh orang lain. Dalam proses pembelajaran menggunakan metode ceramah tidaklah salah, hanya perlu sedikit kreativitas guru mengolah metode ceramah menjadi lebih menginisiasi peserta didik untuk berpikir lebih tinggi dan sekadar mendengarkan dan memahami ceramah. Untuk merangsang siswa agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka guru dapat memulai dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang menuntut kemampuan siswa untuk berpikir bukan sekedar hafalan. Untuk itu, guru harus memiliki pemahaman tentang HOTS, MODS, dan LOTS dalam proses pembelajaran. Nah, penerapan penilaian berbasis higher order thinking skill dalam sebuah pembelajaran, maka seorang guru harus menguasai penilaian aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan diukur melalui tes, baik tes lisan atau tes tulis. Tes lisan berupa sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan dijawab secara lisan oleh siswa. Tes tulis terdiri dari dua model, yaitu objektif dan non-objektif. Model soal objektif seperti pilihan ganda, menjodohkan, benar atau salah dalam isian singkat, sedangkan non-objektif yaitu soal uraian. Dalam kaitannya dengan soal HOTS, tipe soal yang digunakan adalah soal pilihan ganda dan uraian. Nah, soal-soal HOTS pada konteks asesmen mengukur kemampuan. Yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep lainnya, yang kedua memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda, keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima menelaah ide dan informasi. Secara kritis, karakteristik soal HOTS antara lain yang pertama mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi, yang kedua berbasis permasalahan kontekstual, yang ketiga menggunakan bentuk soal beragam, dan yang keempat mengukur level kognitif. Dalam HOTS ada 3 kemampuan yang harus dimiliki siswa. Yang pertama yaitu menganalisis. Nah, maksud dari menganalisis yaitu siswa memiliki kemampuan menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, baik itu materi pembelajaran atau apapun yang dia dapat dan terjadi dalam proses pembelajaran. Kemampuan yang dimiliki oleh siswa adalah kemampuan dalam membandingkan, memeriksa, dan mengkritik. Nah, kemampuan yang kedua yang harus dimiliki siswa yaitu mengevaluasi. Nah, maksud dari mengevaluasi yaitu mengambil keputusan sendiri tentang apa yang akan atau tidak dia lakukan. Kemampuan siswa yang harus dimiliki adalah kemampuan melakukan evaluasi, kemampuan menilai atau memberi penilaian terhadap semua hal yang ada di sekelilingnya, kemampuan dan keberanian untuk menyanggah, kemampuan memutuskan, kemampuan memilih, dan kemampuan untuk mendukung atau memberi dukungan terhadap sesuatu hal yang dipilih. Nah, kemampuan yang ketiga yang harus dimiliki oleh siswa yaitu mengkreasi. Nah, maksud dari mengkreasi yaitu mengkreasi ide atau gagasan sendiri. Diharapkan siswa memiliki kemampuan mengkonstruksi, kemampuan mendesain, kemampuan berkreasi, kemampuan mengembangkan keilmuan yang didapat, kemampuan menulis, serta kemampuan memformulasikan konsep-konsep baru. Nah, beberapa kemampuan siswa yang dihasilkan oleh pembelajaran berbasis penilaian HOTS tersebut adalah kemampuan kognisi pada level 3 atau yang dikenal dengan istilah level kognisi 3 atau LK3. Pada umumnya, soal-soal HOTS menggunakan stimulus yang bersumber pada situasi nyata,
Soal pilihan ganda terdiri dari pokok soal dan pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri atas kunci jawaban dan pengecohan. Yang dimaksud kunci jawaban di sini ialah jawaban yang benar atau paling benar. Sedangkan jawaban pengecoh merupakan jawaban yang tidak benar tetapi sepintas kelihatan benar, memungkinkan seseorang terkecoh untuk memilihnya apabila tidak menguasai bahannya atau materi pembelajaran dengan baik, sehingga membutuhkan kecermatan siswa dalam memilih jawaban yang merupakan kunci jawaban. Nah, masing-masing guru mata pelajaran hendaknya kreatif mengembangkan soal-soal HOTS sesuai dengan KIKD yang memungkinkan dalam mata pembelajaran yang diampunya. Wawasan guru terhadap isu-isu global, keterampilan memilih stimulus soal, serta kemampuan memilih kompetensi yang diuji merupakan aspek-aspek penting yang harus diperhatikan oleh guru agar dapat menghasilkan butir-butir soal yang bermutu. Nah, selanjutnya yaitu materi MODS. Nah, medium order thinking skill adalah kemampuan berpikir siswa pada tingkat menengah. Pada tingkat berpikir MODS, siswa memiliki dua kemampuan berpikir, yaitu yang pertama memahami. Nah, maksud dari memahami yaitu menjelaskan ide atau konsep. Nah, kata kerja memahami yaitu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, dan melaporkan. Kemudian yang kedua yaitu mengaplikasi. Nah, maksud dari mengaplikasi yaitu menggunakan informasi pada domain berbeda. Nah, kata kerjanya yaitu menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, dan mengoperasikan. Nah, materi yang terakhir yaitu materi LOTS. Nah, low order thinking skill yaitu berpikir pada tingkat bawah atau dasar. Kemampuan LOTS dikenal dengan istilah level kognitif 1 atau LK1. Hal ini dikarenakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam proses pembelajaran hanya sebatas mengetahui saja. Dengan demikian, maka daya kognisi yang dimiliki siswa hanya sebatas mengingat kembali materi-materi ajar yang sudah diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran, mendaftar, mengulang, serta menirukan kembali apa yang sudah pernah dia dapatkan tanpa adanya kemampuan berpikir pada tingkat yang lebih tinggi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.